Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasummu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan biasanya di hari-hari terakhir bulan Ramadan sebagian dari ibu-ibu atau juga mungkin bapak-bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap istrinya itu mulai berpikir tentang pembayaran fidyah sebagai ganti dari tidak berpuasanya istri atau seorang wanita. Pada bagian ayat yang tadi saya sampaikan, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-184, ada potongan ayat di bagian tengah. Allah menyampaikan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ayat tersebut menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama yaitu tentang kelompok orang-orang yang dikatakan berat untuk menjalankan puasa, yutikunahu, orang-orang yang berat untuk menjalankan puasa. Kemudian yang kedua yaitu tentang fidyah sebagai pengganti bagi orang yang tidak mampu berpuasa tadi. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas makna bagian ayat di atas, perlu diketahui bahwa aturan berpuasa dari ayat 183 sampai ayat 187 itu turunnya secara bertahap. Di saat awal turunnya bagian ayat ini, ayat yang ke-184 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi pilihan kepada umat Islam pada saat itu, di awal-awal perintah puasa itu, untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Jadi awalnya ketika syariat puasa ini turun, Allah memberi kebebasan bagi yang kuat berpuasa, silakan berpuasa. Bagi yang tidak kuat berpuasa, boleh juga tidak berpuasa. Nah, bagi yang merasa berat, bagi yang merasa tidak kuat, ketika dia kemudian tidak berpuasa, maka sebagai gantinya dia membayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. Nah, pada saat itu ketika awal-awal perintah puasa ini turun, ya ketentuan puasanya sangat berat, hampir 22 jam, hampir 1 hari 1 malam. Sehingga banyak di antara umat Islam pada saat itu yang punya harta berlebih, yang punya kekayaan, banyak yang kemudian tidak berpuasa. Dan dia lebih memilih membayar fidyah karena dia mampu punya harta untuk membayar fidyah. Tapi bagi yang nggak punya harta ya akhirnya harus berpuasa.
meskipun dalam keadaan yang sangat berat. Nah, mendapati kondisi praktek umat Islam yang seperti itu, banyak yang tidak berpuasa dan lebih memilih untuk membayar fidyah, memberi makan orang miskin, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian merubah pilihan itu dengan penegasan seperti yang disebut dalam ayat yang berikutnya, yaitu ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan hadirnya bulan Ramadan di negeri tempat tinggalnya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dengan turunnya ayat tersebut, maka setiap umat Islam yang mampu berpuasa, jika masuk pada bulan Ramadan, diperintahkan secara tegas tetap berpuasa dan tidak diperkenankan lagi memilih membayar fidyah. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena itu siapa yang dimaksud dengan orang yang merasa berat untuk berpuasa pada bagian ayat ini? Karena ada revisi tadi. Kalau pada masa awal itu orang tidak mengalami apa-apa, sehat-sehat saja, tapi karena berat berpuasa dan dia punya kekayaan, punya harta, maka dia tidak berpuasa. Kemudian dia membayar fidyah. Nah, Allah merevisi itu dengan kalimat di ayat tadi. Alladzina yutikunahu. Yaitu orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa. Siapa mereka yang dimaksud dengan orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa ini, yang kemudian dia boleh tidak berpuasa dan sebagai gantinya membayar fidyah? Kalangan ahli fikih, para ulama ahli fikih kemudian menyebutkan satu, orang yang tidak mampu berpuasa karena uzur. Misalnya karena sudah lanjut usia atau bahkan juga ada yang mungkin pekerja berat. Hal ini didasarkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ruhhisa lis-sayhil kabir an yuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qada'a alaihi. Orang tua lanjut usia diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan memberi makan setiap hari untuk seorang miskin dan tidak ada qadha baginya. Hadis sahih riwayat Imam Ad-Daruqutni dan Imam Hakim. Jadi berdasarkan riwayat ini, orang yang sudah lanjut usia boleh dia tidak berpuasa dan gantinya dia membayar fidyah. Yang kedua yaitu orang yang sakitnya menaun, yang sakit itu dirasa sulit sembuh, udah bertahun-tahun dia tidak sembuh-sembuh sakitnya, misalkan kalau penyakit sekarang itu stroke atau bahkan mungkin penyakit kanker sudah stadium 4 itu kan nggak sembuh-sembuh sehingga menyebabkan kondisi fisiknya tidak mungkin untuk berpuasa. Nah, orang yang demikian itu boleh tidak berpuasa dan sebagai gantinya dia membayar fidyah. Yang ketiga yaitu perempuan hamil dan juga yang sedang menyusui. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla wa du'a anil musafiris sawma wa syatra sholati wa anil hamili awil murdi is-sawm. Rasulullah menyampaikan, sungguh Allah yang maha perkasa dan maha mulia telah membebaskan puasa dan separuh sholat bagi orang yang bepergian dan membebaskan pula puasa bagi orang yang sedang hamil dan orang yang menyusui. Jadi kelompok yang disebut orang yang lemah dan tidak kuat berpuasa itu berdasarkan penjelasan di atas ada tiga kelompok. Pertama yaitu orang yang sudah tua, sangat tua, kemudian orang sakit menaun dan perempuan yang sedang hamil ataupun sedang menyusui.
Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, khusus untuk perempuan hamil dan juga yang menyusui, tolong ini betul-betul diperhatikan. Jangan egois, ibu yang sedang hamil, jangan egois merasa mampu dan kuat untuk berpuasa. Ingat, ibu-ibu yang sedang hamil, di dalam kandungan ibu, di dalam rahim ibu ada nyawa lain selain ibu. Ibu mungkin kuat, tapi belum tentu janin yang ada di dalam rahim ibu itu kuat untuk berpuasa. Jangan sampai nanti karena seorang calon ibu atau yang sedang hamil ini memaksakan diri berpuasa, sehingga gizi dari janin yang ada di dalam rahim itu nanti jadi kurang, dan dampaknya nanti ketika lahir menjadi bayi yang kurang sehat. Nah, ini tentu ya tidak diharapkan. Makanya kalau diberi keringanan oleh Rasulullah untuk tidak berpuasa, boleh membayar fidyah, ya saya kira diambil aja rukhsah itu. Ya, biar tidak menimbulkan madharat bagi calon anaknya. Atau kalau mau berpuasa ya konsultasilah ke dokter. Kalau dokter mengizinkan ya silakan, tapi kalau tidak usah memaksakan diri. Sekali lagi jangan egois sebagai seorang ibu yang sedang hamil dan juga sedang menyusui. Karena ada nyawa lain yang ada di dalam diri ibu. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan turunnya bagian surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 di atas, yaitu faman syahida minkumus syahra falyasum, ya, maka sudah tidak boleh lagi bagi orang yang sehat, orang yang kaya memilih tidak berpuasa, kemudian menggantinya dengan fidyah. Pada masa sekarang masih ada orang yang memahami bahwa boleh bagi orang yang merasa tidak mampu berpuasa, padahal dia sehat dan juga kuat. Akan tapi karena memiliki uang, maka ia lebih memilih membayar fidyah daripada puasa. Nah, tentu ini kurang benar dan kurang pas. Selanjutnya, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalimat fidyatun ta'amun miskin, membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Bagi 3 kelompok tadi yang tidak mampu berpuasa, kemudian dia menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Apa yang dimaksud dengan fidyah itu? Secara etimologis, secara bahasa, ya fidyah berasal dari kata fada ataupun fida yang berarti tebusan, atau juga berarti gudang atau lumbung makanan. Adapun secara istilah, fidyah itu adalah satu pembayaran denda sebagai tebusan atau ganti dari tidak dilaksanakannya kewajiban puasa Ramadan sesuai dengan ketentuan syariat. Di dalam ajaran Islam, fidyah hanya berlaku di dalam ibadah puasa dan haji. Selain kedua ibadah itu, misal di dalam sholat ataupun yang lain, itu tidak dikenal adanya fidyah. Jadi tidak ada fidyah untuk sholat misalnya. Fidyah seperti dijelaskan di atas adalah satu pembayaran dalam jumlah tertentu untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Lantas bagaimana teknis pemberian atau pembayaran terkait dengan fidyah ini? Berangkat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-184, yaitu fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah yaitu memberi makan kepada orang miskin. Maka pembayaran fidyah adalah dengan memberi makan kepada orang miskin. Bagaimana teknisnya? Teknis pemberian makan kepada orang miskin tidak dijelaskan lebih detail, sehingga dapat saja dilakukan dengan cara memberi makan secara langsung dalam bentuk makanan siap saji, atau memberi makan dalam bentuk bahan makanan pokok, atau bahkan pada masa sekarang memberi makan dengan memberi dalam bentuk biaya untuk makan dalam bentuk uang. Kenapa? Karena tidak dijelaskan secara detail. Jadi fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah yaitu memberi makan kepada orang miskin, bukan memberi makanan. Memberi makan bisa diartikan membiayai makan orang miskin.
Yang pertama Bapak Ibu, memberi makan secara langsung dalam bentuk makanan siap saji. Cara ini adalah cara yang paling sesuai dengan apa yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Pada saat itu seperti kita ketahui, para sahabat yang membayar fidyah sebagian besar adalah membayarnya dengan memberikan kurma yang sudah masak dan siap untuk dimakan. Dengan demikian membayar fidyah dapat saja dilakukan dengan memberi makan kepada orang miskin yang sudah siap saji. Makanan yang diberikan lengkap dengan lauknya, dengan sayurnya, bahkan juga dengan buah-buahannya, dengan minumannya. Makanan yang diberikan kepada orang miskin sebagai fidyah hendaknya kualitasnya sama dengan yang kita makan. Jumlahnya pun juga demikian. Jika kita makan sehari 2 kali di bulan puasa misalkan, ya kita berikan pada orang miskin juga 2 kali. Jika kita makan pakai lauk ayam, ya kita juga memberinya pakai lauk ayam. Jangan sampai kita makan pakai lauk ayam, fidyahnya pakai tempe, pakai kerupuk. Tidak boleh, harus sama seperti yang kita makan. Cuma praktek ini tidak populer pada masa sekarang. Dulu pada masa Nabi populer karena apa? Pakai kurma yang sudah siap untuk dimakan. Nah, monggo kalau misalkan nanti ada di antara Bapak Ibu yang mau mempraktekkan membayar fidyah dengan cara seperti ini. Cari aja satu orang miskin, kasih makan setiap hari. Ketika sahur kasih makan, buka kasih makan seperti yang kita makan, kan lebih ringan. Nah, kalau mau seperti itu. Kemudian cara yang kedua, yaitu dengan cara memberi makan dalam bentuk bahan pokok makanan. Pada masa sekarang banyak umat Islam yang dalam membayar fidyah diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok, yaitu beras. Kalau memang memberi dalam bentuk makanan pokok, besarnya adalah 1 mud atau dikonversikan dengan ukuran sekarang seberat 625 gram beras kalau misalkan kita memberi beras. Nah, memberi makan orang miskin dengan cara memberi bahan pokok makanan, ya hendaknya jangan hanya beras. Apakah orang miskin itu hanya makan beras? Tentu kan tidak. Tentu diperlukan adanya lauk, diperlukan juga adanya bahan sayur, bahkan bahan sarana untuk memasaknya. Jangan sampai kita memberi orang miskin fidyah justru mempersulit orang miskin. Kita beri beras, sementara tidak punya lauk, tidak punya sahur, bahkan tidak punya alat untuk memasak beras itu. Lantas untuk apa? Nggak termakan nanti akhirnya beras itu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita ketika kita itu memberi fidyah kepada orang miskin. Kalau orang miskinnya masih mampu untuk mengolah beras menjadi makanan yang siap dia makan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak mampu, ya harusnya lebih baik kita beri tadi yang dalam bentuk yang sudah siap saji, sudah siap untuk dimakan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan cara memberi makan dalam bentuk biaya makan atau uang. Membayar fidyah yang lebih praktis pada masa sekarang sebenarnya adalah dengan cara membayar dengan memberi biaya atau uang untuk makan. Memang pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada contoh membayar fidyah dengan uang. Sebab pada saat itu belum dikenal adanya transaksi dalam bentuk ya uang seperti sekarang ini. Transaksi masih didominasi oleh pola barter, tukar barang dengan barang. Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan, maka muncul sistem perdagangan dengan uang. Karena itu pembayaran fidyah pun dapat dilakukan dengan memberi makan orang miskin dalam bentuk biaya makan. Biar orang miskin sendiri yang menentukan dia mau makan apa dengan uangnya itu. Ini lebih praktis, lebih fleksibel, bahkan lebih bermanfaat untuk orang miskin. Sehingga orang miskin tadi bisa menentukan makanan apa yang mau dia makan. Nah, lantas seberapa besar kalau kita itu membayar fidyah dalam bentuk uang? Ya kita hitung sekali makan kita habis biaya berapa. Kemudian sehari kita makan berapa kali. Kalau sekali makan kita misalkan menghabiskan biaya 15.000 sudah lengkap misalkan. Kemudian 2 kali kita makan sehari
Berarti 15.000 dikalikan 2 kali 30.000 satu hari diberikan kepada orang miskin. Satu bulan tinggal ngalikan 30.000 kali 30 hari misalkan 900.000 untuk satu bulan. Dan itu bisa diberikan kepada orang miskin. Nah, kadang muncul pertanyaan di sini. Bagaimana jika uang fidyah yang diberikan kepada orang miskin tadi itu kemudian tidak digunakan untuk membeli makan, tapi malah digunakan untuk membeli kebutuhan yang lain, pakaian, ataupun juga hal-hal lain. Memang jika kita mengacu pada makna teks ayat di atas, yaitu fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin, maka yang namanya fidyah itu memberi makan orang miskin. Akan tapi, apakah ayat itu kemudian harus dipahami hanya memberi makan saja dalam makna yang sempit? Ya, pertanyaannya kenapa fidyah ditekankan oleh Allah dalam bentuk pemberian makan? Padahal kebutuhan hidup orang miskin tidak hanya makan saja. Penekanan Allah bahwa fidyah adalah pemberian makan kepada orang miskin karena kebutuhan yang paling dasar bagi kehidupan seseorang adalah makan. Orang yang tidak makan berhari-hari bisa lemah dan bahkan meninggal. Oleh karena itu, pembayaran fidyah spiritnya adalah menyelamatkan kehidupan seseorang. Dan itu hanya dapat dilakukan dengan cara memberi makan sebagai kebutuhan yang paling mendasar. Jika ada orang miskin yang kondisinya seperti itu, maka dia yang paling layak untuk menerima fidyah. Lantas jika tidak ada yang kondisinya seperti itu bagaimana? Ya harus diberlakukan fikih prioritas. Kebutuhan dasar seseorang pada masa sekarang tidak lagi hanya makan, tapi juga pakaian, tempat tinggal, dan juga biaya pendidikan anak-anaknya. Jika memang biaya untuk makan sudah tercukupi, tentu uang fidyah yang didapatkannya bisa saja digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang lain. Dengan melakukan pemberian fidyah dalam bentuk uang, justru bagi orang miskin lebih fleksibel penggunaannya. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lantas bagaimana cara pembayarannya? Jadi bayar fidyah. Kapan waktu membayar fidyah yang pas? Membayar fidyah boleh dilakukan di awal Ramadan karena kita mungkin punya biaya pada awal Ramadan, kemudian sudah memutuskan bahwasanya selama 1 bulan nanti tidak akan berpuasa karena kondisi tertentu. Nah, kemudian dibayar di depan. Boleh juga dibayar di pertengahan, boleh juga dibayar di akhir Ramadan. Atau boleh juga dibayarkan setiap hari. Boleh juga dibayar setiap minggu sekali. Boleh juga dibayar setiap 10 hari sekali. Boleh juga di akhir Ramadan. Bahkan ada yang berpendapat boleh juga dibayar sesudah Ramadan ini selesai. Tapi jangan terlalu lama menunda pembayaran fidyah. Sampai akhirnya 1 tahun baru dibayarkan. Nah, padahal itu harusnya segera untuk dibayarkan. Nah, ini Bapak Ibu-ibu yang terkait dengan persoalan fidyah yang mungkin akan banyak kita temukan di lingkungan kita, orang kebingungan membayar fidyah. Sekali lagi, fidyah hanya diperuntukkan bagi orang miskin. Fidyah tidak boleh digunakan untuk hal-hal lain, misalkan untuk bangun masjid atau untuk eh, mungkin beli karpet, beli sound system, tidak boleh. Fidyah hanya diberikan kepada orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang bekerja, ya, bekerja, tapi hasilnya tidak bisa untuk atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pada masa sekarang kondisi ketika apa darurat pandemi COVID-19 ini tentu orang miskin banyak di sekitar kita.
Ada banyak orang sekarang itu yang bekerja tapi pekerjaannya hasilnya tidak mampu untuk digunakan menutupi kebutuhan hidup keluarganya. Bahkan banyak yang sekarang itu tidak bisa bekerja karena di PHK, karena mungkin perusahaannya berhenti, warungnya tutup dan sebagainya. Sehingga sekarang mencari orang miskin itu sangat mudah. Nah, karena itu bagi yang memang tidak berpuasa karena 3 hal tadi bisa untuk segera membayarkan fidyahnya. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu beberapa hal terkait dengan persoalan fidyah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bagi yang memang sedang mengalami kondisi seperti itu bisa untuk ya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.